Halo semuanya, kembali lagi dengan pembelajaran ekonomi. Jadi, materi kali ini akan kita bahas mengenai lembaga keuangan bank di kelas 10 semester 2. Jadi, poin pembahasan yang akan kita bahas kali ini sebagai berikut. Oke, untuk yang materi pertama yaitu mengenai konsep bank. Jadi dalam video ini, di sini akan menjelaskan apa itu bank dan juga ternyata ada ahli-ahli yang juga mencetuskan untuk pengertian bank. Oke, kita simak video ini. Yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Materi selanjutnya mengenai macam-macam bank. Dalam macam-macam bank kita bisa lihat dari 4 segi. Yang pertama bisa dilihat dari segi jenis kegiatannya atau fungsinya. Yang kedua dari segi kepemilikannya. Waktu terus bergerak mengikuti sang mentari, begitu pula kehidupan yang terus berdetak dari pagi hingga malam hari. Pada setiap denyut nadi kehidupan itu, Bank Bukopin senantiasa hadir menjadi sahabat setia. Berdiri sejak 1970, Bank Bukopin resmi melakukan IPO di 2006. Yang ketiga dari segi statusnya. Yang terakhir bisa dilihat dari segi cara menentukan harganya. Jadi, materi selanjutnya mengenai fungsi dan peran bank. Jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, yaitu sebagai penyalur dana dari masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu mengenai pelayanan masyarakat. Oke, materi selanjutnya mengenai produk keuangan bank, di mana terdapat 2 jenis, yaitu ada kredit pasif dan juga kredit aktif. Oke, akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai kredit pasif, yaitu ada 6 jenis. Mari kita lihat contoh-contoh dan juga video di video berikutnya. Oke, yang selanjutnya mengenai kredit aktif. Nah, yang pertama itu ada kredit rekening kuran. Yang kedua yaitu ada credit reimburse. Yang ketiga yaitu ada kredit ASKEP.
ada kredit dokumen. Dan yang kelima yaitu kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Jadi itu ada dua kredit aktif dan pasif yang ada di dalam produk keuangan bank. Oke, selanjutnya membahas mengenai pelayanan bank. Jadi contoh di kehidupan sehari-hari itu ada 5. Yang pertama mengenai ATM yang berguna untuk menarik tunai dan melakukan transaksi. Yang kedua yaitu ada mobile banking yang dimana menggunakan aplikasi di handphone atau smartphone. Yang ketiga yaitu ada internet banking yang dimana menggunakan website. Yang keempat itu ada QRIS, biasanya menggunakan QR code untuk melakukan transaksi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kartu debit sebagai transaksi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi apa saja resiko keuangan yang bisa terjadi di bank. Ternyata ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu ada resiko kredit, yang kedua yaitu ada resiko likuiditas, yang ketiga ada resiko suku bunga, dan yang keempat ada resiko operasional. Mari kita lihat video berikut. Kepolisian daerah Riau menahan seorang mantan karyawan Bank Riau Indonesia BRI berinisial RH. Tersangka RH disangka melakukan tindak pidana dengan modus kredit topengan pada program kredit usaha rakyat atau KUR. Wakil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Iwan P. Manurung menerangkan, diduga tersangka RH melakukan pengajuan kredit KUR topengan kepada sebanyak 22 orang nasabah. RH memberikan iming-iming fee 1,5 hingga 2 juta rupiah kepada tiap orang dengan meminta identitasnya dipergunakan sebagai pengaju KUR. Modus operandinya secara singkat, RH tersangka memprakarsai suatu kegiatan yaitu proses pengajuan KUR, yaitu kredit usaha rakyat. LPS telah melakukan pencairan klaim penjaminan simpanan nasabah hingga 280 miliar rupiah sejak BPR Karya Remaja Indramayu atau BPR KRI dicabut izin usahanya pada tanggal 12 September 2023 oleh OJK. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan total nilai dari pencairan tersebut sekitar 280 miliar rupiah dari 25 ribu nasabah. Pencairan klaim penjaminan simpanan nasabah telah dilakukan sebanyak 3 tahap. Lebih lanjut, Purbaya mengatakan kebangkrutan BPR bukan disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional, melainkan adanya permasalahan dalam tata kelola bisnis bank karena mismanajemen yang dilakukan pengurusnya. Selanjutnya, LPS akan mendalami permasalahan yang menyebabkan BPR KRI menjadi bangkrut dengan melakukan investigasi pada bank. Artinya jika memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja merugikan bank sehingga bank ini menjadi bank gagal, LPS akan menindaklanjutinya ke jalur hukum. Ini merupakan BPR terbesar ya selama ini yang kita tanganin dengan aset tadi dan DPK-nya 337 miliar rupiah. Kita akan investigasi. Ada nggak pasal yang kita bisa bawa pemiliknya ke pengadilan? Karena kan nggak boleh pemilik bank lepas tangan begitu aja. Ini kan agak lepas tangan sebetulnya karena pergantian politik. Ke depan kita ingin mencegah itu terjadi, jangan sampai gara-gara ganti partai penguasa terus banknya dilepas, DPD-nya dilepas, terus BPR-nya dilepas yang punya pemdaya, terus nasabahnya yang menderita. Kita sedang bangun sistem IT untuk BPR sehingga mereka bisa lebih profesional dan kita juga akan bisa memonitor keadaan mereka secara real time dari waktu ke waktu. Itu kita akan launch hitungan kami itu Januari 2025. Tahun depan kita pelajarin semuanya.
Selamat pagi saudara, saya Glennis Oktan yang menemani Anda di Kompas Bisnis. Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin ke level 6,25%. Fluktuasi nilai tukar rupiah jadi faktor utama Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Suku bunga ini jadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Terakhir, Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada Oktober 2023. Bank Indonesia juga menakar risiko global yang kemungkinan akan terjadi dan memengaruhi kestabilan ekonomi. Salah satunya adalah BI memperkirakan suku bunga The Fed baru akan turun di kuartal 4 tahun ini. Bahkan ada risiko The Fed baru akan menurunkan suku bunga di awal 2025. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menambahkan kebijakan ini jadi langkah preventif dan berwawasan ke depan untuk kondisi ekonomi saat ini. Akar risiko itu dan probabilitas kejadiannya ke depan. Kalau probabilitasnya itu di atas 75%, itu kami masukkan sebagai baseline. Kalau probabilitasnya itu adalah 50-75%, itu adalah kami sebut potensial risiko. Kalau probabilitas di bawah 50%, kami sebut tail risk. Kami membuat risiko probabilitas assessment skenario itu untuk langkah kedua adalah bagaimana menakar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara khusus terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan yang lain. Siber Bareskrim Mabes Polri membekuk 10 tersangka kasus pengambil alihan akun rekening bank atau OTP One Time Password. Jaringan ini sudah beroperasi sejak 2017. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan identifikasi kerugian bank dan nasabah tercatat senilai 21 miliar rupiah. Sejak 2017, 10 pelaku sudah membobol 3.070 akun rekening bank. Penangkapan dilakukan di 3 tempat di Sumatera Selatan, yakni di Luwung Gajah, Tulung Salapan, dan Palembang. Pihak bank menyebut nilai kerugian mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Namun dari identifikasi tim Siber Mabes Polri, kerugian mencapai 21 miliar rupiah. Operasinya di mana dia? Mengoperasikan daripada kegiatan-kegiatan untuk mengambil alih akun ini di hutan dia bisa ini tempat ini lokasinya ini yang digunakan untuk para tersangka ini untuk mengambil alihan akun tersebut. Ini ada beberapa gubuk di sana ya, di sana ini tiap hari dia transaksi di sini itu ya. Ini hutan ini di samping rumahnya, di samping kampungnya maksudnya ada hutan. Yang ini anggota sudah sampai ke sana ya, anggota kemarin melihat bahwa ini semua tempat untuk operasional, itu tempat untuk operasi. Jadi selama dari tahun 2017 sampai sekarang kerjanya di sini aja. Tetapi tidak hanya ini saja, karena sudah ada 18 tersangka yang sudah kita tangkap, sudah kita ajukan kejaksaan juga ada. Dan kita juga masih melakukan penyelidikan. Dan materi terakhir adalah materi lembaga keuangan bank, yaitu membuat laporan pribadi. Oke, ini merupakan video contohnya berupa literasi keuangan sejak dini. Pemirsa, pemahaman mengelola keuangan penting diajarkan sejak dini untuk membantu anak-anak membangun fondasi yang kuat di masa mendatang. Dan beragam strategi pun dilakukan untuk memberikan pengalaman pada anak-anak dalam mengelola keuangan. Salah satunya pemirsa dengan menggunakan permainan edukatif berbasis website atau e-learning interaktif. Pemahaman mengelola keuangan penting diajarkan sejak dini. Pasalnya, pengetahuan tentang keuangan merupakan kemampuan dasar yang perlu diajarkan pada anak-anak untuk membantu mereka membangun fondasi yang kuat di masa mendatang. Beragam strategi pun dilakukan untuk memberikan pengalaman pada anak-anak dalam mengelola keuangan. Salah satunya dengan menggunakan permainan edukatif berbasis website atau e-learning interaktif. Nah, kami semua percaya dan studi telah menunjukkan bahwa pembelajaran atau disiplin dalam pengelolaan uang pada usia dini itu lebih bagus lagi daripada pada usia lanjut, sehingga kedisiplinan ini ya tentu saja akan lebih meningkatkan kesejahteraan anak-anak tersebut jika mereka telah menjadi dewasa nantinya.
Permainan edukatif yang memiliki rangkaian permainan interaktif diakui akan membantu anak usia 7 hingga 12 tahun semakin cerdas dalam membuat keputusan finansial sejak dini. Jakarta, Vidya Ramadhani dan Di Bernadi, IDX Channel. Membangun literasi keuangan sejak dini gitu. Kalau dulu kan kita diajarkannya adalah untuk menabung. Kalau sekarang mungkin dari kecil udah dikasih tahu bahwa nanti ingin mendapatkan return investasi harus berinvestasi. Keberatan nggak ya untuk anak kecil? Tapi mungkin mulai dikenalkan kali ya. Ya, mungkin dengan yang ringan-ringan dulu, Wiki ya, atau misalnya dengan diajak nantinya membuka tabungan di bank mungkin ya. Oke. Yang jelas itu seru banget ya kalau untuk anak-anak. Dan bisa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Oke teman-teman, selesai sudah materi yang kita bahas di bab Lembaga Keuangan Bank. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya. Bye! Tetap semangat!